هؤلاء يفسرون الجسم بالقلب نفسه وبالموجود. Dan mereka, siapa itu? Hisham ibnul Hakam dan para pengikutnya, yufassir al-jisim itu dengan qaim bi nafsihi dan dengan apa namanya? Dengan mawjud. Ayo. وشرع يبين أقوالا في هذه المسألة وبعد أن نقل نصا طويلا عن الأشعري يبين فيه أصناف المجسمة وأقوالهم في الجسم مع بعض التعقيبات منه. Ayo, wa syara'a, kemudian Ibn Taimiyah memulai menjelaskan pendapat-pendapat Mujassimah dalam masalah ini setelah menukil nas yang sangat panjang daripada Imam Asy'ari, menjelaskan di dalamnya macam-macam Mujassimah dan perkataan mereka di dalam jisim ma'abak ditakibat minhu, dengan beberapa komentar daripada Imam Asy'ari. Ibn Taimiyah berkata di juzuk kelima halaman 340, Qultu faqad dzukir anil Mujassimah qaulain. Faqad dzakara anil Mujassimah qaulain, yani wa dzakara, yani. Maka Imam Asy'ari sudah menyebutkan daripada Mujassimah dua pendapat. Yang pertama, ayo. Ahaduhuma annahu la yusafu bit-tuli wal-'aradi wal-'umqi. Wa dzakara haula'i thalathat aqwal. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah Imam Asy'ari menyebutkan yang pertama adalah Mujassimah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan panjang, lebar dan dalam. Nah, firqah ini mempunyai tiga pendapat. Firqah yang pertama yang mengatakan Allah tidak mempunyai panjang, lebar dan dalam, ada tiga pendapat. Yang pertama, ahaduha anna ma'na dzalika annahu mawjud. Aywa. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjud. Mujassimah yang hanya mengatakan Allah itu jisim dengan arti Allah itu mawjud, dan mereka tidak menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah mempunyai beberapa bagian yang tersusun, wa ab'ad mutalasiqah, dan bagian-bagian tubuh yang saling yang melekat satu sama lain, yani. Dan mereka mengklaim bahwasanya Shallallahu alaihi wasallam itu istiwa di atas arsy bila kaifiyah. Pendapat yang kedua, القول الثاني أنه جسم وأنكر أن يكون يوصف بالكيفيات الخمس أو بشيء مما وصفه به هشام. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu jisim, akan tetapi mereka mengingkari Allah itu mempunyai kaifiat seperti mempunyai warna, bau yang Hisham ibnul Hakam yang mensifatinya, yakni mempunyai bau, rasa, dan bisa disentuh semuanya itu. Dan dari perkara-perkara yang disifati Allah dengannya oleh Hisham ibnul Hakam, ghairu annahu alal arsy mumassin lahu duna siwahu. Akan tetapi mereka setuju Allah itu di atas arsy dan menyentuh arsy, tapi Allah tidak menyentuh selain arsy, hanya menyentuh arsy saja. Jadi qad yakunu hadza munafiyan li inkarihim wasfu fil kaifiyatil khams, yani kaif Allah. Anda kan mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mempunyai 5 kaifiyat, yakni bisa disentuh, dilihat, didengar, kaifiyatul khams semuanya daripada hawasul khamsah semuanya itu. Tapi Anda mengatakan bahwasanya Allah itu menyentuh arsy. Loh, bukankah ini tanafi loh? Bukankah ini tanakut? Katanya Allah tidak bisa disentuh. Lah kok sekarang Allah menyentuh arsy? Karena itu Said mengatakan qad yakunu hadza munafiyan li inkarihim wasfu bil kaifiyatil khams fal yuta'ammal, yani falan, yani Anda mengatakan Allah tidak disentuh. Nah sekarang arsy menyentuh Allah. Kalau ketika Allah menyentuh arsy secara otomatis arsy pun juga menyentuh Allah kan. Ayo. Wa na'udzubillah ala hadzal qaul asyani. Cuma saya terpaksa untuk menyebutkannya karena memang kita di dalam maqamut ta'lim, ya. Ayo. Dan dua pendapat ini mirip dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Razi daripada Qudama'il Karamiyah. Pendapat yang ketiga, ayo. Yang pendapat yang ketiga, isbat, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai warna. Akan tetapi tidak boleh Allah itu mempunyai rasa atau warna atau bau, panjang, lebar, dalam. Akan tetapi Allah itu bergerak, ya. Wallahu a'lam mutalawin, tapi di sini wa mana an yakuna lahu launun. Mungkin ada sedikit perbedaan kok. Ayo, wal qaulu tsani alladhi dzakarahu 'anil mujassima annahu tawilun 'aridun 'amiqun wa annahu. Ayo, wal qaulu tsani, ini kan pendapat yang pertama, dan bahwasanya Mujassimah yang mengatakan Allah bukan tidak mempunyai tawil, tidak mempunyai tul, urut, wal umuk.
Dan kelompok ini mempunyai 3 pendapat. Kelompok yang kedua mengatakan, kelompok kedua daripada Mujassimah, bahwasanya sebagian Mujassimah di dalam kelompok kedua ini mereka mengatakan Allah itu mempunyai panjang, lebar dan dalam. Yang mereka mengatakan bahwasanya makna jisim annahul mawjud al-qaim bi nafsihi. Makna jisim adalah Allah itu, makna jisim sesuatu itu jisim, maknanya dia itu qaim bi nafsihi, ada dan qaim bi nafsihi. Dan selain dia itu qaim bi nafsihi, dia itu tawil arid amik yang disifati dengan harakah wa sukun. Karena kalau tidak semacam itu, maka dia itu fi hadid talashi, maknanya dia itu akan pudar, dia akan punah. Maknanya untuk ada, dia itu mesti punya panjang, lebar dan dalam, dan punya harokah dan sukun. Kalau Anda itu qaim bi nafsihi tapi tidak mempunyai ini, Anda itu fi hadid talashi. Ini adalah sifat untuk ma'dum dan bukan sifat untuk mawjud. Baca nomor 2, yakni أن ما لم يكن طويلا عريضا عميقا أي متحيزا وما لم يكن موصوفا بالحركة والسكون فهو عدم. Wadah ya, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak tawil arid amik, yakni tidak mutahayyiz dan tidak disifati dengan harokah wa sukun, maka Allah itu tidak ada. Dan sudah terulang-ulang kalimat ini daripada Ibn Taimiyah dan daripada pengikut ideologi ini, ru'yah ini ideologi pikiran. Wa ba'duhum yaqul ma lam yakun fi jihatin fa huwa ma'dum la yutasawwarul aqlu wujuduh. Dan selama dia itu tidak diarah, maka Allah Subhanahu wa taala itu ma'dum. Apa itu ma'dum? Tidak ada, dan akal tidak yatasawwar wujuduh. Yani karena itu kita yang kita sifati Allah dengannya, bahwasanya Allah itu tidak ditempa, tidak mempunyai panjang, lebar dan dalam. Ibn Taimiyah selalu mengatakan ahli sunnah itu mensifati perkara yang tidak ada, tidak mensifati Allah, sedangkan Allah itu wajibil wujud. Ayo. فقوله هو الموجود القائم بنفسه لا ينافي عندهم قولهم والطويل العريض العميق. Maka perkataan mereka bahwasanya jisim itu al-mawjud al-qaim bi nafsihi tidak ada tanafi, tidak ada tanakut dengan perkataan mereka tawil arid amik yang mempunyai sifat bil harakah wa sukun. Kenapa? Li'annahu indahum, karena jisim menurut mereka karena menurut mereka tidak ada yang qaim bi nafsihi kecuali tawil arid, mempunyai panjang, lebar dan dalam, dan mempunyai harakah dan sukun. Saya rasa masalah ini di awal-awal kita sudah disebutkan oleh Syekh Said, bahwasanya antara kata-kata qaim bi nafsihi dan tawil arid amik tidak ada tidak ada tanafi, tidak ada tanakut. Maknanya ini adalah maniatul khulu, dua-duanya boleh ada bersama-sama. Ayo. وهذا قول أئمة المجسمة وجمهورهم كهشام وغيرهم. Dan ini adalah pendapat a'immah mujassimah dan jumhurnya a'immah mujassimah seperti Hisham Ibnul Hakam dan selainnya. Wa huwa aidan qaul tawaif min al-karramiyah. Dan ini juga pendapat beberapa kelompok daripada Karramiyah, akan tetapi Hisham dan para pengikutnya tidak mengisbatkan bagi jisim sifat selain nafsahu, ya, ghairu nafsihi, sifat ghairu nafsihi. Kita akan mengatakan bahwasanya sifatul ma'ani mafhumnya ghairu mafhumid dzat kan. Hisham tidak, sudah sifatul ma'ani ya lawazimul jisim itu sendiri. Lawazimul jisim itu sendiri. Lidha yaqul la mawjuda ilal jisim, yang ada itu hanya jisim. Wa may yudhon annahu sifat fa huwa faqat mujarrad lawazimul jisim saja. Apakah lawazimul jisim itu sesuatu yang independen ada? Yusuf bi annahul mawjud tahayyuz, apakah itu mawjud? Tawil arid amik, apakah itu mawjud? Tidak, semuanya itu adalah lawazimul jisim. Berbeda dengan apa yang kita katakan qudrah, iradah, wa mawjudah. Wa mawjudah dengan arti hakikatnya, bukan hakikat zat. Cuma la yumkinu infikak bainahuma, wadih ya. Ketika kita mengatakan Allah fahuwa sifatun ma'adzat, apakah level wujudnya zat seperti level wujudnya lawazim jismiyah? Tidak, lawazim jismiyah ini kan umurun iktibariyah saja kan, dengan arti dia tidak ada mustakil. Contohnya tahayyuz, imtidad. Apa itu imtidad? Imtidad hanya ibarat sesuatu itu menyebar di dalam beberapa arah, tapi dia bukan perkara yang asing. Karena itu bisa mengatakan ya sifatul ajsam itu sendiri adalah lawazimul jismiyah, adalah lawazimul jismiyah, dan itu bukan perkara yang ada, karena la maujuda ilal jisim. Sebagian lagi la maujuda ilal jisim au qaimun bil jisim. Mungkin pendapat ini mengatakan
bahwasanya ada ausof selain jisim itu ada yang dia itu maujud. Ayo. ولهذا لا يكون إن صفته غيره. Karena itu Hisyamul Hakam wa ghairuhu mengatakan tidak mengatakan bahwasanya sifatnya Allah selain Allah, tidak. Ayo. وأما الكرامية فنقل عنهم أنهم يقولون إن صفته. Berbeza. Hisyamul Hakam mengatakan sifatnya Allah, mereka tidak mengatakan sifatnya Allah itu selain Allah, tapi Karamiyah mengatakan bahwasanya sifatnya Allah selain Allah. Jadi mungkin ini adalah beberapa perbedaan antara Karamiyah dan beberapa Qudamaul Mujassimah. Aywa. Hadhil faqrah. Aywa. هذه الفقرات يوضح فيها ابن تيمية أن المجسم على قولين رئيسين في التجسيم. Aywa, di sini paragraf-paragraf ini menjelaskan bahwasanya Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya Mujassimah itu secara umum ada dua kelompok besar di dalam tajsim. Setelah mereka sepakat bahwasanya makna jismiyah itu bahwasanya jisim itu mempunyai dimensi dan hayyiz, yakni dengan arti mempunyai panjang, lebar dan dalam. Setiap jisim pasti mempunyai panjang, lebar dan dalam. Ini sepakat. Dan dua pendapat ini annahu la mawjuda illa jismun au qaimun bi jisim wal qawlusani anna kullu qaimin bi nafsihi jismun. Ini dua pendapat yang sangat besar, yakni bahwasanya tidak ada perkara yang ada kecuali dia itu jismun, artinya ini sesuatu yang mutahayyiz, mumtad fil ab'ad, atau qaim dengan apa namanya, dengan jisim. Dan pendapat yang kedua bahwasanya kullu qaimin bi nafsihi, dia itu apa namanya, jismun. Jadi yang pertama itu sesuatu itu imma jismun au qaimun bil jisim. Yang kedua la yakunu illa jisim saja. Nah, ya ini mungkin ini yang mengatakan la mawjuda illa jismun au qaimun bil jisim, mungkin itu adalah pendapat Karomiyah. Yang mengatakan anna kullu qaimin bi nafsihi jisim, itu adalah pendapat siapa namanya? Hisyam Ibnul Hakam dan Tawaif daripada Karomiyah. Ayo. والمقصود من هذا النقل بيان أن المعنى الاصطلاحي المعروف من الجسم هو الطويل العريض العميق، أي ما له ثلاثة أبعاد. Dan maksud daripada penukilan ini bahwasanya makna istilahi yang ma'ruf dari yang terkenal daripada jisim itu adalah yang mempunyai panjang, lebar dan dalam, yakni mempunyai 3 dimensi. Dan sebagian orang yang berbicara tanpa ilmu, mereka mengira bahwasanya yang diinginkan dengan jisim istilahan itu bukan itu. Mereka mengatakan bahwasanya jisim itu yang mempunyai kekentalan atau mujarrodul mawjud, hanya ada saja. Onah widalika, daripada makna-makna yang kita mengetahui bahwasanya itu bukan muradif, bukan sinonim daripada kata-kata jisim, daripada aspek bahasanya, dan bukan daripada aspek istilah. Akan tetapi mereka bermain-main dengan apa namanya, memanipulasi orang di dalam itlaqot semacam ini. Karena memang Mujassimah itu yang paling betul kepada mereka itu apa, manipulator. Mereka itu sering sekali memanipulasi apa, ro'yun, apa itu? Bukan pendapat. Kalau Anda di media sosial manipulasi apa namanya, orang-orang. Jadi saya menganggap bahwasanya Hasan itu buruk, kita manipulasi tanggapan netizen namanya, opini. Ayo, mereka memanipulasi opini, ya kan, menggiring opini. Memang kan mereka mempunyai manipulasi semacam itu, dan mereka akan berusaha untuk menguasai banyak perkara, menguasai internet, menguasai pemerintahan. Karena secara umum kekuatan mereka di dalam akidah itu tidak kuat. Karena itu mereka berusaha untuk menguatkan akidah mereka daripada aspek apa namanya, daripada aspek kekuatan, daripada aspek-aspek yang lain selain daripada akidah. Ayo. Wa min dzalika yu'lam. Ayo. Wa min dzalika yu'lam anna nisbatan liqawli bitajsim ma'nahu al-qawl bitahayyuz wal abad thalatha. Ayo, dan dari sini diketahui bahwasanya nisbatul qaul yakni nisbatul qaul bitajsim hada rajul mujassim, maknanya Anda meyakini sesuatu ini mempunyai tahayyuz wal abad tsalatsa, tiga dimensi. Ayo. Wa ba'da dzalika, وبعد ذلك تكلم ابن تيمية عن مذاهب الكرامية في غير ما يتعلق بالتجسيم في حوالي 15 صفحة. Setelah itu Ibn Taimiyah berbicara dalam madzhab Karamiyah itu tidak ada hubungannya dengan tajsim, 15 page. Alaysa hadza wa takthirul kalam Ustaz Hasan? Yani Anda banyak cakap di sesuatu yang bukan maudiun niza. Untuk apa semuanya itu? Untuk iham, untuk memanipulasi, untuk iham.
Bukankah ini ainu ma dzakarahul Imam Ghazali di dalam apa namanya, di dalam Qistosul Mustaqim, bahwasanya mintal bisati syaiton apa takfirul kalam, betul takfirul kalam. Ketika saya baca ini, wallahi karena manhajus yakni mizan syaiton tubiquna tamaman mislu maqalah Imam Ghazali, tanpa ada perbezaan sama sekali. Dan Anda kan lihat Ustaz Abdul Khalid bahwasanya banyak orang-orang ahli bid'ah ketika ingin menolong kebid'ahannya pasti menggunakan cara semacam ini. Karena ketika Anda itu melihat sesuatu yang salah, Anda tidak akan jumpa satu dalil pun untuk menguatkannya. Yang ada hanya syubhat, iskalan, faqat. Akan tetapi ketika Anda berbicara tentang pendapat yang benar, akidah yang benar, Anda akan mendapatkan ribuan dalil untuk menyokongnya. Wallahu a'lam. Ayo. ثم يرجع ويقول وإذا كان كذلك علم أن الذين قالوا إنه جسم وأن معنى ذلك أنه موجود قائم بنفسه وأنه لا يكون قائم بنفسه إلا الجسم. Tengok. Ayo, kalau semuanya semacam itu diketahui bahwasanya yang mengatakan bahwasanya Allah itu jisim dan makna Allah itu jisim adalah Allah itu mawjud qaim bi nafsihi, dan tidak mungkin qaim bi nafsihi itu ilal jisim. Mereka mempunyai dua pendapat. Ya, ini kan masih di dalam mujassimah kan. Mereka mengatakan Allah itu qaim bi nafsihi kan, tapi qaim bi nafsihi la yakunu ilal jisim. Ada dua pendapat di sini daripada mereka yang mengatakan selain Allah itu jisim, Allah itu juga tawil arid amik, dan daripada mereka mengatakan Allah tawil arid amik tapi tidak mempunyai bahagian, tidak mempunyai part. Wa anna hadza, dan ini diantara hal yakni Allah itu mempunyai ajza adalah perkara yang menjadi niza, yang sesuai dengan mereka bahwasanya Allah itu jisim. Paham ya? Pendapat yang kan dua pendapat ini mengatakan Allah itu kan jisim. Allah itu jisim adalah tempat persetujuan, nuqtatul istiqam daripada dua pendapat ini. Akan tetapi pendapat yang pertama, selain mengatakan Allah itu jisim, Allah itu mempunyai tiga dimensi, tawil, arid, amik. Pendapat yang kedua mengatakan Allah itu mempunyai parts. Lah, pendapat kedua yang mengatakan Allah itu mempunyai ajza adalah titik di mana yang sepakat dengan mereka tidak setuju. Kenapa? Karena pendapat yang kedua, pendapat yang pertama hanya mengatakan Allah itu jisim dan mempunyai panjang, lebar, dan dalam. Mereka tidak mengatakan Allah itu punya ajza. Jadi ketika pendapat yang kedua mereka mengatakan Allah itu jisim dan mempunyai panjang, lebar, dan dalam, kelompok yang pertama mengatakan saya setuju Allah itu jisim, tapi saya tidak setuju Allah itu mempunyai ajza, mempunyai apa namanya ajza, wadih ya. Karena pendapat yang kedua mengatakan Allah itu jisim, akan tetapi ma'akaunihi jisman, Allah itu mempunyai ajza. Pendapat yang pertama saya setuju Allah itu jisim dengan Anda ya ini, tapi saya tidak setuju pendapat Anda yang mengatakan Allah itu murakaban min ajza. Wa hadza ma'na qaulihi apa? Mana tadi? Wa minhum man yaqul laysa bi ajza'in wa ab'ad wa anna hadza aywa la mimma yunazibuna fihi muwafaqala annahu jisim. Wa idza kana kadzalik wadih ya aywa. وإذا كان كذلك علم أن امتناعهم عن ذلك ليس لمحض التقية والخوف بل هو اعتقاد ويعتقدونه وينفون الأجزاء والأبعاد. أيوة. Dan wa minhum man yaqul laysa bi ajza'in wa ab'ad. Maaf, pendapat yang kedua terbalik dengan pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua tidak mempunyai ajza. Pendapat yang pertama tawil arid amik, tapi yang mempunyai apa namanya ajza. Dan yang tidak mempunyai ajza ini yunaziunahu. Yunazi, saya setuju jisim, tapi dia tidak mempunyai ajza, saya tidak setuju. Ayo, tadi saya terbalik ya. Wa idza kana kadzalik ulima annamtina ahum andalika laisa limahdit taqiyah wal khauf. Diketahui bahwasanya imtina ahum andalika, mereka tidak mengatakan Allah itu murakkab walaupun mereka meyakininya, itu bukan karena taqiyah wal khauf, bukan limahdit taqiyah wal khauf, bal i'tiqadun ya'taqidunahu wa yanful ajza wal ab'ad. Wadih ya, Ibn Taimiyah mengatakan mereka itu tidak mengatakan Allah itu murakkab bukan karena itu taqiyah, tapi memang itu keyakinan mereka
Kenapa? Karena pendapat yang kedua yang funal ajza. Pendapat yang kedua yang funal ajza, yang mana pendapat yang pertama tidak setuju dengan mereka. Jadi memang ada sebagian besar daripada mujassimah tidak mengatakan Allah itu mempunyai ajza. Karena itu mereka tidak mengatakan Allah itu murakkab kok. Bukan seperti apa yang diklaim oleh Imam Razi bahwasanya mujassimah tidak mengatakan Allah itu murakkab karena taqiyah. Bukan semacam itu. Aywa. Fahuwa ويعرض الرازي في قوله إن الكرام يظهرون ما لا يبدون mala yubtinun. Aywa wa yaqulun. ويقول إنهم يعتقدون ذلك. Ini salah lagi Ustaz Hasan. Inhum, yang betul innahum. Innahum juga tadi itu ada page berapa tadi? 135. Dari 6 dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wal murakkab la'allahu laisa imtinaan. Ayo. Innahum ya'taqiduna dzalika wa la yaquluna bit taqiyya. Bahwasanya mereka tidak meyakini Allah itu, mereka itu tidak mengatakan Allah itu du ajza, bukan karena apa, tapi karena memang mereka tidak meyakini itu. Karena itu mereka tidak mengatakannya. Summa qala, ayo. وقال الوجه الثاني أن لوازم نفاة الاسم أعظم من لوازم مثبتته. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan di sini wajah yang kedua bahwasanya lawazimun nufatil jisim a'dhamu min lawazimi muthbitatihi, yakni lawazim yang menafikan jisim itu lebih teruk. Lawazim yang menafikan jisim daripada Allah itu lebih teruk daripada lawazim yang mengisbatkan jisim. Karena yang menafikan jisim itu akan dikatakan kepadanya bahwasanya kalau Anda menafikan Allah itu jisim, Allah tidak bisa untuk dilihat, Allah tidak berbicara, dan Quran itu makhluk, dan Allah itu tidak di atas arsy dan tidak ada sifat di situ. Dan iqraruhu bil kurawiyah, dan Allah itu apa namanya? Bulat. Allah itu bulat. Dan wa bi anna kalamullah wa anna iqraruhu bil kurawiyah wa bi anna kalamullah ghairu makhluk wa anna Allah ta'ala apa? Wa annahu la yaqumu bihi sifatan wa anna iqraruhu wa anna Allah laisa 'alal arsy wa annahu la yaqumu bihi sifatun. Titik. Ini adalah klaimnya daripada apa namanya? Yang menafikan jisim, bahwasanya kalian yang menafikan jisim secara otomatis yalzamukum Allah tidak bisa untuk dilihat. Allah tidak berbicara dan Al-Qur'an itu makhluk dan Allah itu tidak di atas arsy dan tidak mempunyai sifat. Ini adalah lawazim kelompok yang menafikan jisim menurut Ibn Taimiyah. Oke, wa iqraruhu, yakni iqrarul jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kurawiyah, Allah itu bulat. Kalamullah ghairu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy sebagai dzalika. Wa innama huwa limahdi taqiyah wal musalahah di ahli sunnah wal hadis. Wa hadza yaquluhu khalqun katsir minal asy'ariyah wa ghairihim. Yani mereka tidak maaf salah. Wa anna iqraruhu bil kurawiyah. Ya ini semacam ini. Allah maknanya semacam ini. Bahwasanya yang menafikan jisim dia akan mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak berbicara. Quran itu makhluk dan Allah bukan di atas arsy dan Allah la yaqumu bihi sifat. Dan bahwasanya iqraruhu, yakni iqraruhu, mereka mengatakan bahwasanya bil kurawiyah dan kalamullah ghairu makhluk dan Allah Subhanahu wa taala itu alal arsy wa ghairuhu, itu juga taqiyah, paham ya? Itu juga taqiyah. Yakni Ibn Taimiyah yang mengatakan kepada kita bahwasanya oke, kalau kamu wahai Razi menuduh kami mujazimah ini taqiyah, kamu pun juga taqiyah. Loh, keyakinanmu lawazim daripada keyakinanmu itu kalamullah. Apa namanya? Al-Qur'an makhluk, tapi kamu mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Apa perbedaan anta dengan mujassim yang diklaim oleh Razi? Sebenarnya yang taqiyah bukan kami tapi kalian.
Wal musona'ah di ahli sunnah wal hadis, ini hanya musona'ah, hanya berpura-pura saja. So tengok di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya ahli sunnah itu berpura-pura, taqiyah, dan ini dikatakan oleh khalqul kasir daripada Asy'ariyah wa ghairuhum, sampai mereka mengatakan bahwasanya so tengok ada klaim khatir ya. Hatta qalu, sampai mereka itu mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari mengarang kitab Ibanah Taqiyah. So, Imam Asy'ari mengarang kitab Ibanah Taqiyah. Ada qaul Ibn Taimiyah ya. Oh ini kan qaulu, dia menukil daripada apa namanya? Menukil daripada orang Yahudi, dia menukil tapi tidak apa namanya? Tapi tidak takkib, tidak mengomentari ka'annahu aqarra bihadza ya. Sampai qaulu, sampai ada yang mengatakan, mereka itu mengatakan bahwasanya Imam Asy'ari hakikatnya itu adalah mujassimah, atau mungkin bukan hakikatnya adalah mujassimah, hakikatnya adalah mu'attilah, mu'tazilah. Tapi kenapa kok mengarang Ibanah yang yusbit istiwa, yusbit sifat-sifat Allah? Yang mana mu'tazilah sebenarnya itu mu'attilah, yu'attilus sifat. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Asy'ari tidak sesuai dengan keyakinan Imam Asy'ari. Kenapa Imam Asy'ari menulis kitab Ibanah Taqiyah? Taqiyah. Wa illa farrajul batinuhu yushbihu bawatina syuyukhil mu'tazilah. Bahwasanya Imam Asy'ari itu batinnya, hakikatnya seperti syekh-syekhnya yang daripada Mu'tazilah. Wa annahum bimanzilatil munafikin, dan mereka itu bimanzilatil munafikin yang sesuai dengan ahli sunnah wal hadis fi dhahir wa yukhalifunahum fil batin. Yani ada sifatul Asy'ariyah menurut apa namanya Ibnu Taimiyah. Adi jiddan ya menurut saya. Ya memang ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka terhadap kita semacam ini. Wa aidan فمن تأمل كلام الرازي وجده في كثير من مسائله لا ينصر القول الذي ينصره إلا للتقية دون الاعتقاد. Kamu akan tengok, kalau kamu itu ta'ammal, apa itu ta'ammal? Kalau kamu itu memperhatikan kalamnya Imam Razi, kamu akan melihat bahwasanya di banyak sekali masail-masail Imam Razi itu, di banyak pembahasan Imam Razi itu, Imam Razi tidak menguatkan pendapat yang dia kuatkan kecuali taqiyah. Imam Razi menolong pendapat ini bukan karena keyakinannya, tapi hanya untuk taqiyah, seperti yang beliau sebutkan di dalam masalah ru'yah wal Quran wa nahwihima. Masalah ru'yah wal Quran wa nahwihima ini kan masalah-masalah yang diklaim oleh Ibn Taimiyah yukhalif lawazim nufatul jisim. Kalau memang nufatul jisim, kalau Anda memang nufatul jisim, Anda tidak akan meyakini Allah bisa dilihat, atau Quran itu ghairu makhluk, atau Quran itu makhluk ya. Yang fil jisim, yang fil jisim pasti mengatakan Quran makhluk. Wallah laisa yura. Nah, terus Imam Razi di banyak sekali masailnya mengatakan Allah yura wal Quran ghairu makhluk. Bukankah ini adalah taqiyah daripada Imam Razi? La haula wala quwwata illa billah. Fa inna kalamahu yaqtadi anna ar-rajula munafiqun li ashabihi alladziina hum mutaakhirul asy'ariyah fadlan an qudamani. Yani kalamnya Imam Razi menjadikan bahwasanya sebenarnya Imam Razi itu adalah orang yang munafik bagi ashabihi alladziina, dan munafik kepada ashabnya yang mutaakhirul asy'ariyah khalafan wa saqafan. Sebenarnya mereka tidak setuju, Imam Razi tidak setuju dengan mereka, tapi pura-pura setuju. Ayo, yuridu بذلك رد تهمة التقية عن الكرامية وإثباتها للأشاعرة كالرازي والأشعري نفسه. Wadah. Yakni dengan ini Ibn Taimiyah itu menginginkan untuk membalikkan tuduhan taqiyah daripada karamiyah, dan tuduhan taqiyah itu lebih layak untuk kita Asy'ariyah daripada daripada karamiyah. Kita untuk Asy'ariyah umuman, terutama untuk Imam Razi dan Imam Asy'ari sendiri. Ayo. قال ابن تيمية في رده على تأسيس التقديس الوجه التاسع أن لفظ تركيب وتعليف لفظ مجمل فيها ما هو منتف عند المنازع له بلا ريب. Ibn Taimiyah di dalam di dalam kitab beliau Radiyat Ta'sis Taqdis juzuk kelima halaman 400 wajib tasik bahwasanya lafdzut tarkib wa ta'lif adalah lafdzun mujmalun, di dalamnya ada yang
muntafin indal munazi' lahu bila raib. Yani lafdul taklif wa tarkib ini lafdul mujmal. Makna mujmal maknanya banyak. Makna ini di antara yang banyak ini ada yang sahih dan ada yang batil, ada yang tidak disukai oleh munazi', ada yang disukai oleh mutsbit. Wa minha ma laysa muntafiyan bi muqtada ma dzakarahu al-munazi'. Dan ada yang tidak muntafi dengan apa yang disebutkan oleh munazi'. Wa idza kana minal mungkin, ayo. Wa idza kana mungkin an alladhi nafahu min munazi'ihi innama nafahu bi adi ma'nihi duna al-ma'na al-akhar. Dan kalau seumpamanya mungkin yang menafikan tarkib itu hanya menafikan sebagian maknanya, bukan semua bukan semua maknanya. Ayo. Wa idza kana kadhalika lam yakunu bi hadzal ma'na mu'inina, bukan mu'inin, mu'ayyadina wala musta'milina litakiyah. Wadah ya, jadi kalau seumpamanya lafdzu tarkib wa taklif maknanya itu banyak, ada dua makna atau cakap saja dua makna, satunya benar, satunya salah. Akhirnya dia hanya menafikan makna yang salah. Apakah dikatakan itu takiyah? Tidak, itu bukan namanya takiyah. Dia hanya menggunakan makna yang benar daripada makna taklif wa tarkib, dan makna benar itu yahtamilu lafdzu tarkib masih ada di dalam konteks lafaz tarkib. Dikatakan dia itu takiyah atau bohong kalau makna yang Anda gunakan tidak ada sama sekali di dalam ihtimal lafdzu tarkib, baru dikatakan Anda itu bohong, takiyah. Tapi kalau maknanya ada, aywa, namanya tauriyah, bukan takiyah pada saat itu. Aywa. بل كان هذا خيرا من أن يجعل ألفاظ القرآن والرسول التي أنزله الله تعالى المحكمة مجملا مشتبها. Aywa, bahkan ini lebih oke, yakni Anda menafikan satu lafaz dan menggunakan lafaz yang benar itu lebih baik daripada Anda menjadikan semua lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah yang muhkamah itu Anda jadikan mujmalah, mustabihah. Anda menjadikan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah mustabihah itu hakim alaiha, yakni lebih baik Anda menjadikan lafaz yang buruk itu Anda nafikan, Anda gunakan lafaz yang baik daripada lafaz yang muhkamah Anda rujuk ke lafaz yang mutasyabihah, itu salah. Akan tetapi ulaika al-mutakallimuna yanfuna tilka al-alfaz al-mujmalah. Akan tetapi mutakallimun menafikan lafzul mujmalah bataran ini. Loh, jangan tarkib wa taklif itu jangan dinafikan. Anda ambil mana yang benar, lemparkan mana yang salah, dengan arti tetap Anda gunakan lafaz tarkib, lafaz jisim, lafaz taklif, tetap Anda gunakan. Yang tidak Anda gunakan maknanya yang salah. Tapi kalian mutakallimun, malah lafaz-lafaz ini kalian buang, yang baik dan yang buruk kalian buang semua. Jangan semacam itu. Aywa. Yuridu bidzalika an alfadz tarkib fiha. Selesai ini kalamnya Ibn Taimiyah selesai. Yuridu bidzalika, Ibn Taimiyah yang menginginkan dengan itu. Aywa. Yuridu bidzalika an alfadz tarkib fiha haqqun fiha batil. Aywa. Ibn Taimiyah menginginkan dengan ini bahwasanya lafdzu tarkib, kata-kata tarkib itu ada makna yang benar, ada makna yang tidak benar. Maka tidak boleh Anda menafikan lafdzul tarkib mutlakon, karena menafikan lafdzul tarkib mutlakon itu yalzamnya yang baik pun juga Anda nafikan. Ayo. وكذلك لا يجوز إثباتها مطلقا لكل ما فيها لأن ذلك يستلزم إثبات ما فيها من باطل. Dan juga tidak boleh Anda isbat secara mutlak, karena lazimnya yang batil pun juga Anda isbat. Jadi tidak boleh untuk nafiul mutlak, tidak boleh untuk isbat mutlak. Ayo. والسؤال هنا أما هو الحق الذي فيها وما هو الباطل الذي. Sekarang pertanyaannya, tidak boleh diisbat semuanya, tidak boleh ditentang semuanya. Oke, karena ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaannya, makna apa yang benar, makna apa yang salah? Rata-rata sampai sini toh. Coba jelaskan. Al-ilm fid daqaiq, ya. Al-haq fit tafsil, fasil. Mana? Tidak akan berani dia. Tidak akan berani. Kenapa? Karena masalah ini yang ta'alaq dengan akidah, dengan core akidah Ibn Taimiyah itu sendiri. Ayo. وقد تبين أن الحق الذي فيها عنده هو اشتمالها على معنى التحيز. Ayo, dan sudah jelas bahwasanya makna yang benar dalam tarkib wa ta'lif itu adalah bahwasanya makna ini yastamil ala lafaz ini yastamil ala makna tahayyus, mempunyai hes dan imtidad fil jihad wal hudud,
menyebar di banyak arah dan mempunyai batas. Yang ini tidak boleh untuk dinafikan makna ini, at-tahayyuz wal imtidad wal jihad tidak boleh untuk dinafikan. Li annahu huwal haq. Berarti li'anna hadha huwal haq fala yajuzu nafyu. Ayo. Dan ini yang diinginkan sebagai tajsim menurut mutakallimin. Walidzalika, karena itu tidak diperbolehkan nafyul lafdz tajsim mutlaqan aidon. Tidak boleh menurut Ibn Taimiyah menafikan lafdz tajsim secara mutlak juga tidak boleh. Karena di dalam jisim ada makna yang benar, ada makna yang salah. Masalahnya mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak akan bisa sampai sini. Ayo. Dan daripada perkara yang batil, bahwasanya di antara makna jisim yang batil, kalimat jisim ini yuhim bahwasanya Allah itu terbina atas jawahir fardah. Ini makna yang batil. Ayo. Ay annahu kana mutafarriqan fata'allaf aw annahu yajuzu tafriqu ab'adihi aw annahu jismun ka'ajsamil makhluqati min lahmin wa damin wa nahwi dzalik. Yakni, dan daripada yang batil itu bahwasanya kata-kata jisim itu yuhim Allah Subhanahu wa taala itu terbina daripada jawahir fardah, atau Allah Subhanahu wa taala itu dulu terpisah-pisah kemudian tersusun, atau Allah Subhanahu wa taala itu bisa untuk dipisahkan bagian-bagiannya, atau Allah itu jismun seperti jisim-jisim makhlukat daripada lahmin wadamin wa nahwi dzalik. Ini adalah makna-makna yang batil. Tapi apakah ini makna yang batil menurut Ibn Taimiyah? Wa illa falyukhbirnahu wa atba'u bitahdid anil batil alladhi fiha wal haq alladhi yunafi manakanna. Kalau memang ini bukan yang batil, maka silahkan mengikut Ibn Taimiyah mengkhabarkan kepada saya. Apakah ada yang batil selain yang kami sebutkan daripada lawazim makna jisim? Apakah ada? Lah, yang kamu katakan batil itu yang benar kok. itu yang benar. Ayo. Walidzalika qala fi safha 102 arba'mi'ah wa itsnain, juzuk yang kelima. Ayo. وكذلك من نفى الجسم من أهل الإثبات وأراد بنفي ما يتضمنه من الباطل دون الحق كان من هذا الباب ولم يكن هذا مما يذم في الأخذ والدين. Ayo. Karena itu Ibn Taimiyah mengatakan di dalam Rabi'at Ta'sis Ta'dis juzuk ke-4 halaman 402, begitu pula siapapun yang menafikan jisim daripada ahlul isbat wa aroda, dan dia mengingatkan dengan saya menafikan jisim itu apa yang ada di dalam lafaz jisim daripada yang batil dunal haq, maka daripada bab ini, dan ini bukan yang diyadumuhul akal wa din, ini tidak bukan sesuatu yang buruk di mata agama, karena Anda menafikan jisim dengan arti menafikan makna yang tidak baik daripada jisim, tapi Anda tidak menafikan jisim secara mutlak daripada Allah. Yang tidak baik daripada jisim itu yang kami nafikan. Ayo, yakni يعني أن لفظ الجسم يشتمل على حق وعلى باطل من المعاني، فمن نفاه من أهل الإثبات أراد نفي الباطل ومن أثبته أراد إثبات الحق الذي فيه. Aywa, dan yakni bahasanya lafaz jisim itu di dalamnya mencakup atas kebenaran makna yang benar dan makna yang batil, dan barang siapa yang menafikannya daripada ahlul isbat menginginkan menafikan makna yang batil saja, dan yang asbat jisim hanya isbat makna yang hak saja. Dan soal dan pertanyaannya di sini, apa yang benar dalam jisim dan apa yang batil dalam jisim? Hal huwa faqat kama yukhatil wa sahbihi minal karamiyah wa man sara ala nahji anal jisim yutlaqu alal qa'im bi nafsihi. Apakah ini atau dikatakan dia dan pengikutnya bahwasanya makna jisim itu mujarrad qa'im bi nafsihi, yakni makna yang benar daripada jisim adalah mujarrad qa'im bi nafsihi, in kana hadza fabiha wa ni'mat ya. Dan apakah ini hanya makna yang ingin diisbatkan oleh Ibn Taimiyah daripada lafzul jisim, khaufan min an yanfiyahul mubtadi'ah kama yasab, yakni bukan, yakni Ibn Taimiyah mempertahankan lafzul jisim cuma ingin membuktikan Allah itu qa'im bi nafsihi agar tidak dibatalkan oleh mubtadi'ah, dengan arti mubtadi'ah mengatakan Allah ghairu qa'imin bi nafsihi. Akhirnya Ibn Taimiyah menggila, mempertahankan dengan gila Allah itu jisim,
agar tidak dikatakan Allah itu ghairu qaimin bi nafsihi? Apakah semacam itu masalah? Apakah Anda tidak bisa mengungkapkan Allah itu qaim bi nafsihi kecuali dengan kata-kata jisim? Lah ya ada masalah bukan semacam itu. Anda mempertahankan Allah itu jisim dengan beratus-ratus halaman bukan untuk mempertahankan al-qiyam bin nafs. Anda mempertahankan lafzul jisim dengan beratus-ratus halaman karena Anda ingin mempertahankan akidah Anda bahwasanya Allah itu mempunyai panjang, lebar dan dalam, wa ghairuhu min lawazimil jismiyah menurut istilah ilmu mutakallimin. Ayo. ومن قال من الأشاعرة والمعتزلة إن الله تعالى غير قائم نفسه حتى يجعل مدار للنزاع كيف وقد عبروا عن ذلك يعني dan wa man qala minal asy'ariyah wal mu'tazilah, dan siapa yang mengatakan daripada asy'ariyah dan mu'tazilah Allah itu ghairu qaimin bi nafsi? Ada kan? Kita asy'ariyah mengatakan Allah ghairu qaimin bi nafsi? Ya akhi, janganlah semacam itu. Kita di dalam sifat 20 dalam aqidatul awam itu loh, 5 sifat salbiyah apa? Al-qiyam bin nafs. Al-qiyam, siapa yang mengatakan atau ghairu qaimin bin nafsi itu siapa? Sampai Anda mengatakan kita mesti mempertahankan jisim karena Asy'ariyah menafikan Allah itu qaimun bin nafsihi. Aib hadal kalam ya aib, wallahi aib. Yani anta alim mengatakan kalam ini aib hadal. Ayo. Hatta yaj'alu, sampai dikatakan al-qaim bin nafsi al-gharabi, qaim bin nafsi itu madaron liza. Kaifa? Bagaimana tidak? Mereka itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah sudah mengungkapkan qaim bin nafsi itu dengan ibarat yang paling jelas. Jadi apa? Qaim bin nafsi tidak menggunakan ibarat jisim tanpa mereka itu terpaksa untuk menggunakan lafdun muhim ke lafdul jisim seperti yang diperbuat oleh Ibn Taimiyah dan para pengikutnya ya ini. Dan apakah memang lafdul jisim digunakan untuk qaim bin nafsi fil lughah? Tidak. Apakah lafdul jisim aslan diletakkan untuk makna qaim bin nafsi fil lughah atau dalam istilah mutakallimin, atau lafzul jisim dengan makna qaim bin nafsi itu hanya talbis daripada mujassimah saja? Karena mereka menginginkan untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan agar mereka bisa untuk tasrif menyusupkan akidah-akidah mereka kepada antara manusia. Fa innal qadral mushtarak. Fa innal qadral mushtarak alladhi yadullu alaihi. Yakfi sampai ini saja film mustarak, insyaallah yang akan datang kita selesaikan karena qadrul mustarak sudah 1 jam lebih. Saya ada kelas di sini. Dan atau pada lepas insyaallah kita akhiri sampai sini. Tetapi walidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.